Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini biarlah kita terus dituntun, bahkan diarahkan untuk terus lebih dalam mengenal Tuhan. Dalam keseharian kita terus bertumbuh dalam iman dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah tuntunan-Mu ada atas kami. Kami mau untuk mengalami pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Biarlah kami terus bertumbuh dalam iman. Kami terus mengenal Engkau lebih dalam. Bahkan kami terus merasakan pertolongan Tuhan. Ya Roh Kudus, ajar kami. Pimpin kami untuk dapat terus melangkah di dalam kebenaran itu. Untuk kami dapat terus mengenal jalan itu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Roh Kudus Penolong Kita. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kehidupan kekristenan kita tidak bisa dijalani dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk dapat mengerti, bahkan memahami setiap kehendak Tuhan. Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan pengajar. Ia menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengingatkan firman Tuhan dan menguatkan ketika kita lemah. Tanpanya, kita mudah untuk jatuh dan lemah. Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Ia akan terus mengingatkan kita dengan kebaikan. Bahkan dalam situasi yang sulit, kita selalu ditolong oleh. Peran Roh Kudus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia memberi kita hikmat saat kita bingung. Ia memberikan kita penghiburan ketika kita sedang berduka cita. Dan Ia juga memberikan kita kuasa untuk bersaksi dan menyatakan kebesaran Allah untuk orang-orang yang belum mengenal Dia. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita bukan hanya berada waktu ketika kita di gereja, tetapi juga dalam keseharian kita. Dia ada, menyertai, selalu dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan aktivitas, undang Roh Kudus untuk menolong kita. Katakan kepadanya bahwa kita membutuhkan pertolongan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, bahkan mengarahkan. Ia adalah Allah yang sejati, yang selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Ketika kita salah, ketika kita bimbang, bahkan ketika kita merasa lemah, Ia akan menguatkan kita. Karena itu, kita sebagai orang percaya diajak untuk terus bersekutu dengan Roh Kudus. Bukan hanya ketika kita di gereja, tetapi juga ketika kita berada dalam tempat di mana kita bekerja. Bahkan di rumah, bahkan di sekolah, dimanapun kita berada, mari tetap bersekutu dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan, semakin kita peka untuk mendengar suaranya dan mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita. Jadi, sediakan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Roh Kudus. Belajarlah mendengar suaranya dan taat pada tuntunannya. Karena Roh Kudus adalah penolong yang sejati, yang memampukan kita untuk hidup sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya pertolongan-Mu terus ada bagi kami ya Roh Kudus. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus bersekutu dengan Engkau. Kami tidak mau melangkah sendiri, karena kami tahu keterbatasan kami. Tolong kami untuk hidup di dalam persekutuan itu, untuk kami dapat bertumbuh, untuk kami dapat mengenal Engkau, bahkan selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, pertolongan-Mu nyata, bahkan
Engkau mengarahkan dan menuntun kami untuk terus berada dalam jalan kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu tidak akan pernah membuat kami kecewa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.